Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina yujahiduna fi i'tiqad wal iqtisad. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hamdan Rashid, MA, selaku salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, kemudian para alim ulama, cendekiawan, ya, para guru besar, kemudian pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, kemudian pesantren, termasuk pimpinan pesantren Al-Amin terbesar ya di Madura, sekaligus Ketua Asosiasi Dewan Pengawas Syariah, yaitu Bapak Dr. Ahmad Muhammad Tijani, bersama seluruh pegiat ekonomi syariah, baik di sektor real ataupun di sektor keuangan. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, memberikan kelapangan waktu, sehingga kita dalam suasana yang masih menghadapi pandemi COVID-19 bisa bersilaturahim ya secara nasional dari Aceh sampai Papua ya dalam rangka halal bihalal yang kita lakukan secara online. Nah, di banyak komunitas juga sering melakukan halal bihalal atau silaturahim ya secara nasional untuk membincangkan satu topik tertentu yang sangat penting untuk kita pikirkan dan kita wujudkan untuk mencapai kebahagiaan dunia sampai akhirat. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa risalah syariah untuk kebahagiaan kita dari dunia sampai akhirat. Nah, pembicara kita pada kesempatan ini sengaja kita undang tidak dari sektor keuangan, tapi dari mereka yang selama ini banyak berkiprah menggerakkan sektor real, produksi dan distribusi, atau disebut juga industri halal, yang kita hormati Bapak Haji Ateng Kusnadi, kemudian Bapak Haji Andi Alif Kaharudin, dan Bapak Haji Sugianto Pangat, yang sejak tahun 1996 ini sudah melahirkan gerakan sektor real ya, yang dimulai dari masjid, kemudian berkembang ke seluruh pelosok tanah air. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya atas nama Iqtisad Consulting pertama kali ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian seluruh pegiat ekonomi syariah, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal wa antum bi alfi khairin. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan kita tampil sebagai aidin wal faizin. Minal aidina wal faizin. Kita kembali kepada fitrah kesucian, kemudian faizin kita menang, ya, menaklukkan hawa nafsu, kemudian nanti kita sambungkan dengan mewujudkan kemenangan kita di dalam mengembangkan ekonomi yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, ya, kita ambil spirit dari ajar Imam Al-Ghazali, yaitu keberuntungan atau kesuksesan dunia dan akhirat, yang disebut oleh Profesor Umar Chapka juga sebagai falah. Falah itu adalah kesuksesan dunia akhirat dengan ekonomi syariah, yang ini nantinya akan banyak dipaparkan oleh para pembicara kita, terutama Bapak Haji Andi Alif Kaharudin. Nah, pertama sekali
saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan para pegiat ekonomi syariah seluruh Indonesia, baik praktisi maupun akademisi. Alhamdulillah bisa bersatu di sini, juga para cendekiawan dan para ulama. Nah, topik ini memang sengaja kita ambil, ya, yaitu membangkitkan ekonomi Islam menuju kesuksesan dunia akhirat. Nah, ini dilatar belakangi oleh realitas ekonomi umat Islam, ya, khususnya di Indonesia ini yang masih terkebelakang dibandingkan dengan ekonomi yang lain di bidang produksi, distribusi, ya, dan secara keseluruhan di bidang industri. Nah, karena itulah makanya kita sekarang ini sedang menggalakkan gerakan industri syariah, ya, secara real dan secara nyata, kemudian dibarengi dengan menghidupkan kajian-kajian industri halal di banyak kampus. Nah, demikian juga kondisi keuangan syariah di Indonesia, baik perbankan dan keuangan, sampai saat ini market share kita masih 6,16, walaupun di sana-sini memang banyak terjadi peningkatan, ya, dari segi aset, namun market share kita masih berkutat di angka 6,16. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengangkat tema ini, bagaimana kita bisa membangkitkan ekonomi syariah yang biasanya kita kaji di sektor perbankan dan keuangan, tapi kali ini kita mengkhususkan diri bagaimana membangkitkan ekonomi syariah di sektor real, ya, dengan dukungan keuangan dari lembaga keuangan. Nah, ini akan dibincangkan pertama sekali nanti oleh Bapak Haji Ateng Kusnadi. Nah, beliau ini adalah founding father yang dulu sejak tahun 1996 telah mengembangkan usaha ini, dan perusahaannya menjadi perusahaan terbesar di Jakarta Pusat, yaitu di Senen, sebagai perusahaan pembayar pajak terbesar, ya, saat itu. Dan gerakan ini mendapat dukungan kuat dari para ulama dan ormas-ormas Islam saat itu, bahkan langsung dapat dukungan dari Ketua Majelis Ulama saat itu, Kiai Haji Ali Yafi, juga dukungan moral dari Kiai Haji Hasan Basri. Nah, sehingga tidak aneh apabila DPS pertamanya pada saat itu adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, kemudian bersama Dr. Muhammad Hidayat MBA, dan sampai sekarang ini terus berkembang dan membutuhkan dukungan, ya, secara nyata dari kaum muslimin. Nah, sehingga kita tidak saja berbincang-bincang tentang industri halal dan pentingnya kita menggerakkan ekonomi syariah, tapi masing-masing kita ikut menggerakkan, ya, kegiatan sektor real untuk membangkitkan ekonomi umat. Apalagi di masa pandemi sekarang ini banyak bisnis yang terpukul, ya, karena pengaruh pandemi yang begitu hebat. Tetapi alhamdulillah di sektor ini obat herbal dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan lainnya ini malah bisa berkembang, dan ini salah satunya dimainkan oleh industri halal yang disebut dengan short network. Nah, kemudian pembicara yang berikutnya nanti adalah Bapak Haji Andi Alif yang pembicaraannya dan materi kajiannya selalu saya dengar, ya, ini bagaimana menggabungkan antara kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat dengan pendekatan teologi dan tasawuf yang dipadukan dengan ekonomi syariah. Nah, yang terakhir nanti adalah Bapak Sugianto Pangat sebagai leader yang sudah sukses mengembangkan industri, ya, halal dan thayyib. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena acara kita ini adalah acara halal, saya mengambil sedikit tentang filosofi dari bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Jadi diharapkan setelah kita memasuki bulan suci Ramadan, latihan spiritual yang begitu intens, maka diharapkan keimanan kita, ibadah kita bisa meningkat, dan kita diharapkan juga istiqomah untuk melakukan ibadah, kemudian meningkatkan kejujuran dan integritas sebagai hasil pendidikan dari bulan suci Ramadan. Nah, sehingga di bulan Syawal ini, ya, banyak peningkatan-peningkatan yang bisa kita lakukan,
ya, tidak saja sebenarnya peningkatan ibadah, peningkatan iman, tapi juga berbagai peningkatan lainnya ya, integritas, kejujuran, dan bahkan bisa peningkatan sikap dalam kegiatan ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar halal bihalal online, saya di sini menyediakan sedikit slide bahwa sebagai keynote speech ya, di dalam Al-Quran terdapat 370 kali ayat yang membincangkan tentang bisnis. Ini menunjukkan bahwa persoalan bisnis ini adalah persoalan yang penting ya dibanding dengan puasa. Memang puasa adalah rukun Islam, tapi penyebutannya hanya 9 kali di dalam Al-Quran. Sedangkan masalah perdagangan dan bisnis ini disebut 370 kali. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini sangat penting. Nah, begitu juga dari dalam ajaran syariah, para ulama semuanya memasukkan pilar masalah al-amwal ya atau kekayaan ini sebagai salah satu pilar dari maqasid syariah. Nah, sebagaimana yang kita lihat di gambar ini, salah satunya adalah hifzul mal, yaitu memelihara harta, yang intinya bagaimana kita bisa mewujudkan satu pilar ya harta di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam salah satu ayat Al-Quran, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jadi di sini disebutkan bahwa amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, bahwa harta itu dijadikan Allah sebagai tiang bagi kamu. Nah, ini sangat relevan dengan hadis-hadis yang mungkin sering kita baca ya, qiyamud dunya bi arba'ati asya. Membangun dunia ini membutuhkan 4 pilar ya. Yang pertama adalah bi'ilmil ulama, yang kedua adalah bi'alil umara. Yang pertama tadi bi'ilmil ulama dengan ilmunya para ulama, yang kedua adalah bi'alil umara dengan adilnya pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah bisakhawatil aghniya, yaitu dengan kemurahan para hartawan. Nah, dengan demikian hartawan ini menjadi salah satu pilar dari keduniaan ini. Nah, kemudian yang keempat adalah bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah ucapan yang kita kutip ya dari pandangan Umar bin Khattab, beliau dalam doanya mengatakan Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Artinya, ya Allah, jadikan dunia ini berada pada tangan kami. Jadi kita harus menguasai dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Wala taj'al fi qulubina, tapi jangan engkau jadikan ya Allah dunia ini dalam hati kami. Nah, ini menunjukkan bahwa dunia ini menjadi sarana kita untuk mencapai kebahagiaan dunia. Karena itu Umar bin Khattab menasihatkan para sahabat-sahabat yang sudah mulai banyak menjabat kepemimpinan politik di masanya, bahwa kalian jangan meninggalkan bisnis dan perdagangan. Nah, nanti kalau kalian tinggalkan bisnis dan perdagangan, ya maka kalian akan tergantung kepada orang-orang asing yang menguasai bisnis dan perdagangan itu. Nah, maka nanti laki-laki kamu akan berkat semuanya. Karena itulah makanya buku ya tentang bagaimana kita bisa menguasai ekonomi. Nah, ini saya kira yang bisa kita ambil dari Umar bin Khattab. Nah, kemudian kita lihat realitas ekonomi umat, ya kita masih jauh tertinggal, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Haji Ateng Kusnadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, gerakan sektoril yang sedang kita galakkan di samping gerakan perbankan dan keuangan syariah ini didasari oleh ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Jadi tidak cukup halal saja, tapi adalah thayyib juga. Nah, karena itulah makanya kita harus menyediakan produk-produk yang halal dan thayyib yang bisa dikonsumsi oleh kaum muslimin. Jadi bukan bangsa-bangsa asing seharusnya yang menyediakan makanan halal dan thayyib. Nah, tadi ini juga dibacakan di awal acara kita. Ya, ini menjadi sebuah perintah wajib ya kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan thayyib, dan kita harus tentunya ya mengutamakan produk-produk yang dikembangkan oleh saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, peranata ekonomi Islam ini sangat banyak ya.
Nah, ada sektor real, ada sektor moneter, ada sektor sosial dalam bentuk badan wakaf dan zakat. Nah, di sektor real ini memang banyak kita kembangkan, ada pariwisata, ada perhotelan syariah, ada fashion misalnya, tapi salah satunya adalah mengembangkan produk-produk makanan, obat-obatan, dan seluruh kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, ya, seperti sampo, odol, dan kebutuhan-kebutuhan keseharian lainnya, yang selama ini ya kita harus akui bahwa mungkin banyak di antara kita yang masih menggunakan produk-produk yang bukan dari gerakan ekonomi syariah. Nah, karena itulah makanya perlu kita lahirkan ini. Karena satu sampo saja itu potensinya itu bisa sampai setahun mencapai 11 triliun. Makanya iklan sampo itu begitu hebatnya, kadang-kadang kita lihat di televisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengajak ya kaum muslimin seluruhnya untuk memasuki Islam secara kafah, ya tidak sepotong-sepotong di bidang ibadah dan di bidang munakahat, tetapi juga adalah di bidang muamalat. Nah, ini yang selalu kita baca ya dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, artinya tidak parsial, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Ini sebenarnya memerintahkan kepada kita untuk menerapkan dan mengamalkan sistem Islam ini secara komprehensif, ya, termasuk dalam sistem ekonomi dan keuangan, perdagangan, sebagaimana yang banyak diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi-Nya dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ateng Kusnadi tentang bagaimana realita ekonomi umat. Ya, kita tidak bisa membiarkan umat ini seperti ini, ya, menjadi santapan dari pebisnis yang bukan dari gerakan ekonomi syariah. Karena itu kita perlu membangun barisan, menyatukan langkah, membangun network ya yang kuat untuk membangun perekonomian Islam di bidang sektor real ini. Sebagaimana yang dibacakan oleh Qori ya di awal dalam surah As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Jadi kita membangun organisasi bisnis, menyatukan langkah ya supaya kita bisa mencapai khairul ummah, ya, mencapai kesuksesan. Nah, kata Allah di sini seperti bangunan yang tersusun kokoh. Nah, inilah hendaknya yang ingin kita wujudkan ya dengan membangun barisan yang kuat di bidang ekonomi Islam ini supaya kita tidak terpecah-pecah dan terpilah-pilah ya di dalam menggerakkan perekonomian Islam. Nah, dalam rangka menuju umat yang terbaik ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini menjadi tujuan kita supaya kita bisa menjadi khairu ummah, menyuruh melaksanakan yang ma'ruf, makan makanan yang halal dan thayyib, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam hadis-hadis Nabi juga ya, kita diperintahkan untuk menguasai perdagangan ini, bisnis. Nah, seperti dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang bunyinya alaikum bitijarah fa inna fiha tis'ata asyar rizqi. Artinya, hendaklah kamu berdagang, berbisnis, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Berarti 90% seharusnya kaum muslimin ini bisa menjadi wirausaha, menjadi pedagang. 10% ini menjadi atau meminati profesi-profesi yang lainnya. Nah, apabila ini bisa kita wujudkan, maka insya Allah kita akan semakin bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir ini adalah saya kutip sebuah hadis yang sangat populer yang perlu kita kembangkan selain hadis tadi, yaitu yang dikutip oleh Muhammad Ali As-Sais dalam buku tafsir ayat Ahkam. Ya, nah dia mengatakan Nabi Muhammad SAW ya bersabda sebagaimana yang dikutip oleh Ali As-Sais, dan ini seingat saya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sejumlah perawi hadis yang lainnya. Bunyinya adalah inna atyabal kasbi kasbut tujar.
Ya, itu saja dulu kita bahas. Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha sebagai pedagang. Tentunya adalah pedagang yang jujur ya, dan nanti mereka akan ditempatkan bersama syuhada dan solehin ya, apabila mereka bisa membangun integritasnya. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, waktu saya sangat terbatas, sudah diingat oleh panitia. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini kita bisa bersilaturahim, membangun kekuatan ya untuk mendukung gerakan ekonomi syariah baik di bidang keuangan atau di bidang sektor real. Nah, salah satu nanti yang ingin kita kembangkan di sektor real adalah contohnya yang dilakukan oleh teman-teman kita dari gerakan industri halal ya, seperti yang dikembangkan oleh Bapak Haji Atek Kusnadi bersama Bapak Andi Alif dan Bapak Haji Sugianto Pangan. Saya kira demikian saja. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa menguatkan kembali ukhuwah kita ya, untuk menggerakkan perintah Allah, untuk melaksanakan perintah Allah di bidang perekonomian. Saya kira demikian saja keynote speech yang sangat singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui gerakan ekonomi syariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.